Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan duduk. Saya tutup pintunya Bu ya. Oh ya. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya mau konsultasi, Bidan saya mau nikah. Oh gitu. Baik Bu ya. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Pak Hanis. Mbak Hanis. Umurnya sekarang berapa Mbak? 20 tahun. 20 tahun. Calon suaminya Mbak umurnya berapa? 25. Ini datang sendiri apa dengan calon suami Bu? Sendiri Bu Bidan. Seharusnya dengan calon suaminya, biar kita bahas dua-duanya Mbak ya. Oh, gitu Bu Bidan. Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Bidan Hasmawati. Kebetulan di sini saya dinas pagi Mbak ya. Baik Mbak Anis ya, saya akan menjelaskan ini tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin Bu ya. Di sini kita pakai lembar bolak-balik agar ibu mudah untuk memahaminya ya Bu ya. Selamat datang Mbak Hanis ya. Terima kasih Mbak Hanis sudah datang ke sini. Terus di sini saya akan membantu Mbak Hanis untuk menjelaskan tentang persiapan pranikah atau yang disebut dengan pernikahan Mbak ya. Tujuannya di sini saya akan memakai lembar bolak-balik ini untuk mempermudah kita Mbak ya. Terus yakinkan bahwa privasinya Mbak Hanis nanti akan kita rahasiain, akan dihormati dan dijaga Mbak ya. Makanya tadi saya tanya Mbak Hanis datang sama siapa. Sebenarnya di sini kita akan menjelaskan kalau datang dua-duanya biar suaminya juga ngerti Mbak Hanis ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Baik Mbak, kita akan mulai ya pernikahan. Di mana pernikahan ini ada akad janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin, bagi Mbak Hanis dengan calon suaminya Mbak ya, untuk saling memberikan ketenangan, kesakinan dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih mawaddah warahmah Mbak ya. Iya Bu Bidan. Terus di sini pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Terus di sini tuh ada persiapan pranikah, yang mana persiapan fisiknya, pemeriksaan status kesehatannya, ada tanda-tanda vital, terus cek suhu, nadi, frekuensi napas, tekanan darah. Terus pemeriksaan darah rutin ya Mbak ya, contohnya pemeriksaan HB atau hemoglobin darah rutin di puskesmas Bu ya. Oh ya Bu Bidan. Nah, terus di sini ada pemeriksaan darah yang dianjurkan untuk golongan darah itu golongan darah, terus gula darahnya, terus terasmiahnya, hepatitis B dan C Bu ya. Untuk mencek siapa tahu ada penyakit menular kayak contohnya hepatitis, bisa diperiksa dan langsung diperiksa sama dokternya Mbak ya. Nah, terus di sini ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin itu contohnya pemeriksaan kencing, yang mana kalau seandainya ibu nanti sudah menikah terus telat sebulan, bisa ibu cek kencingnya, siapa tahu itu langsung positif Bu ya. Oh ya Bu Bidan. Terus ada pemeriksaan gizinya, yang mana pemeriksaan gizinya ini ada peningkatan status gizi bagi calon pengantinnya, terutama perempuan melalui pengeluaran kek, yang mana kek itu dapat diukur di lengan bagian kiri Bu ya, sama ibu bidannya. Seandainya itu di bawah 20, di bawah 22 atau 23 Bu ya. Pokoknya di bawah 23 itu rata-rata 22, 21 itu bisa dikatakan kek nanti Bu ya. Terus kalau yang di atas 23 atau 24, 25 itu sudah normal Bu ya. Nah, untuk kesehatan gizinya. Terus untuk status imunisasi tetehnya, nah nanti kalau seandainya ibu ini selesai ngobrol sama saya ini, selesai saya arahkan ini, kan ibu mau nikah toh? Nah, nanti bisa dilakukan untuk suntik teteh Bu ya. Oh iya. Ini untuk suntik teteh yang pertama. Nanti setelah ibu hamil lagi baru teteh yang kedua Ibu ya. Dan seterusnya. Terus di sini
menjaga kebersihan organ reproduksi, yang mana organ reproduksinya perempuan itu sebaiknya pakai pakaian dalam itu minimal 2 kali sehari diganti Bu ya. Nah, terus tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetis Bu ya. Nah, terus ini di sini Ibu membersihkan organ reproduksinya luar dari depan ke belakang Bu ya. Biasanya kalau kita cebok itu biasanya jangan dari belakang langsung ke depan, nggak boleh itu ya, karena itu di belakang itu banyak kumannya. Yang lebih bagusnya dari depan ke belakang untuk menjaga kebersihannya Bu ya. Nah, terus pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, bau, khusus untuk perempuan Bu ya. Nah, contohnya kalau seandainya Ibu selesai kencing atau selesai BAB, nanti Ibu lapnya pakai handuk yang kering untuk menjaga kebersihannya Bu ya, biar di sana tidak ada bakteri apa nanti Bu ya. Nah, terus khusus untuk perempuan nih, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina itu Bu ya, yang sering dijual contohnya kayak di Alfamart, Indomaret itu kan tidak boleh sebenarnya Ibu kita pakai yang seperti itu Bu ya. Cukup dibilas saja pakai air. Terus jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang jangka lama Bu. Dalam arti Ibu kan ada yang jual di Alfamart itu Bu ya, kayak yang tipis-tipis tuh. Oh, pentil Pentil itu Bu ya. Nah, itu enggak boleh Bu sering-sering pakai kayak gitu Bu ya. Kalau pas berhalangan baru Mbak pakai. Maaf ya, saya sering panggilnya Ibu karena yang datang ke sini biasanya ibu-ibu. Jadi saya maaf Bu ya. Terus oh iya, maaf Mbak ya. Saya sering panggilnya Ibu, jadinya kelupaan saya panggilnya Mbak. Terus jangan memakai terus pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air bersih Bu ya. Itu seharusnya enggak sampai 4 jam Bu. Kalau sudah penuh di softtek itu langsung diganti saja Bu ya, walaupun belum 4 jam. Walaupun 2 jam, 1 jam kalau sudah penuh ya harus diganti Bu ya, biar enggak sampai tembus. Terus bagi perempuan yang sering keputihan atau berbau, berwarna terus biasanya ada keputihan itu Bu ya, ada yang warna kuning, ada yang putih, terus ada yang hijau Bu. Biasanya itu keputihan itu kalau sudah pokoknya yang bau-bau itu segera Ibu periksa ke dokter Bu ya. Terus bagi laki-laki dianjurkan untuk sunat. Jalannya Ibu kayaknya sudah sunat apa belum ya Bu ya? belum periksa Bu. Oh iya Mbak ya. Maaf di sini kita bercanda apa enggak ya? Biar kita enggak tegang, suasananya jadi rileks. Bisa Ibu baca di sini ya, tanda-tanda kekerasan Tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan fisik, Kekerasan ada psikis, kekerasan seksual, penelantaran, terus eksploitasi. Pintar. Terus di sini ada kekerasan yang mengganggu pernikahan itu kekerasan secara fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyentuh dengan rokok atau melukai Bu ya. Nah, itu contoh-contoh yang seperti itu Bu, itu enggak boleh. Itu dinamakan dengan kekerasan dalam rumah tangga Bu ya. Terus kekerasan secara fisik, misalnya menghina, terus mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, terus melarang istri mengunjungi saudara atau teman-teman, atau mengancam Ibu ya. Contohnya kalau seandainya nanti dalam rumah tangga itu suami itu biasanya kan ada suami yang pengertian, terus ada suami yang ya tergantung suaminya Bu ya. Terus seandainya itu terdapat kata-kata misalnya Ibu dihina dengan kata-kata yang tidak memungkinkan Ibu ya, itu dapat termasuk dalam kekerasan psikis. Terus gimana? Kekerasan seksual, misalnya di dalam melakukan hubungan seksual, misalnya nanti Bu ya, memaksa atau menuntut berhubungan seksual. Contohnya seandainya kan Ibu lagi sakit atau Ibu lagi banyak pekerjaan, terus suaminya meminta berhubungan dipaksa nih Bu. Jadi kita kan tidak enak Bu ya kalau dipaksa, kalau tidak dari hati sama hati kan baru enak Bu ya. Nah, terus ada penelantaraan, misalnya tidak memberikan nafkah istri, melarang istri bekerja,
Terus contohnya seandainya nanti mbaknya tidak dikasih kerja atau tidak boleh pergi ke sana kemari, dan arti Bu ya, terus memelarang istri untuk bekerja itu apa sih maunya sebenarnya Bu ya? Sekarang itu tidak ada bedanya, perempuan laki itu sama-sama kita bekerja sekarang Bu ya. Yang penting kita kerjanya yang baik ya Bu ya. Nah, terus eksploitasi misalnya memanfaatkan atau memperdagangkan dan memperbudakan orang lain Bu ya. Terus itu dapat termasuk dalam kekerasan eksploitasi Bu ya. Mari kita lanjut lagi Bu ya. Terus solusi mengatasi tindakan kekerasan ini, apabila hal tersebut sering terjadi, maka sebaiknya bagi suami maupun istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mendatangkan fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidiknya. Nah, terus yang kedua, untuk menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat, terus melapor ke polisi, unit pelayanan perempuan dan anak atau UPPA. Terus mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, psikolog atau lembaga bantuan hukum LBH. Terus di sini ada bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, yang mana ini ada stereotipe atau pelaberan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki kuat, perempuannya lemah. Terus perempuannya emosional, laki-lakinya rasional. Nah, terus ada subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Nah, terus ada marginalisasi. Marginalisasi ini adalah perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Terus beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama, lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Gimana Mbak Hanis? Mbak Hanis ngantuk ya? Enggak udah. Terus di sini ada tanda-tanda kehamilan Bu Hanis ya. Yeah. Nah, nanti ini yang akan Mbak Hanis rasakan setelah sudah menikah nanti ya. Yeah. Pasti ada tanda-tanda kehamilannya, yang mana ini saya akan jelaskan ya. Di sini ada tes kehamilan positif. Seandainya Mbak Hanis menikah, terus besoknya setelah 1 bulan menikah, terus Mbak Hanis tes kencing, terus positif. Nah, berarti ibu itu sudah tanda-tanda kehamilannya Bu ya. Yeah. Yang bagaimana tidak mendapat menstruasi atau haid, sebagaimana biasanya tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Nah, terus untuk bulan seterusnya nanti Ibu Hanis tidak dapat haid lagi ya, karena sudah positif hamil. Nah, terus timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing, terutama pada pagi hari, sering sekali buang air kecil. Itu yang Ibu Hanis nanti akan rasakan setelah Ibu Hanis setelah menikah ya. Terus tidak ada nafsu makannya juga, nanti mungkin nafsu makannya akan berkurang. Terus mualnya mungkin yang sering terjadi Bu ya. Terus kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang atau tidak pernah dimakan. Itu biasanya orang ngidam itu yang aneh-aneh loh, yang dia mau, yang tidak pernah dimakan gitu ya. Terus makanan yang aneh-aneh biasanya seperti itu, rujak. Iya, makan saya kayak gitu, pedas-pedas kayak kalau orang Sumbawa itu ya, kangkung itu pelcing. Iya. Itu yang sering dimakan itu ya. Terus pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantungnya. Terus nanti biasanya dapat didengar detak jantungnya itu usia kehamilan 4 bulan itu sudah biasanya dikenal ya. 12 minggu itu ya. Nanti bisa dicek.
Terus di sini ada kehamilan dan persalinan yang berisiko, Mbak ya. Itu kehamilan berisiko tinggi biasanya terjadi karena faktor 4 terlalu, 3 terlambat. Yang mana 4 terlalu yaitu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun. Biasanya pernikahan dini itu Mbak, biasanya sering ada yang menikah umur 16 tahun, 17 tahun. Padahal itu sebenarnya belum bisa Bu ya. Tapi karena sekarang nggak tahu ya, karena pengaruh HP atau pengaruh sinetron, kita nggak tahu ya, sering banyak terjadi pernikahan dini sekarang ini. Nah, terus terlalu tua untuk hamil juga lebih berisiko lagi ya. Contohnya di atas 35 tahun itu sudah berisiko itu. Terus terlalu sering hamil dalam arti anaknya lebih dari 3, di atas 4 atau 5 itu. Itu terlalu sering itu. Terus terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Biasanya kan ada yang kurang dari 2 tahun, katanya itu mencapai apa? Mengejar target katanya ya. Nggak KB. Nggak KB. Padahal itu sebenarnya belum boleh itu loh Bu. Karena apa? Kita kan takutnya Ibu kandungannya itu belum kering atau belum mengecil itu ya. Belum siap untuk membuahi itu. Terjadilah pembuahan lagi, hamil lagi, itu juga berisiko Bu ya. Terus ini untuk yang ketiga, terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis di kadaruratan. Terus terlambat bila di fasilitas kesehatan. Terus terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Ini di puskesmas Bu ya. Terus di sini ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Yang mana ini tanda-tanda bahaya kehamilannya Ibu ya? Ada pendarahan pada waktu hamil. Kalau seandainya Ibu terjadi yang seperti ini nih, Ibu cepat menghubungi petugas kesehatan Ibu ya. Nah, terus ini ada bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang-kejang ya. Nah, terus demam atau pusing tinggi lebih dari 2 hari. Terus keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Nah, terus muntah terus dan tidak mau makan. Nah, ini berat badan yang tidak naik pada trimester 2 atau 3. Dalam arti ini tidak ada kenaikan berat badannya ini. Berisiko juga ini ya. Ini pokoknya semua yang ini Bu. Nah, kalau ada seandainya ini terjadi nanti segera ya, untuk menghubungi bidannya atau Ibu langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Terus kita di sini ada persalinan ditolong petugas kesehatan. Ibu bisa lihat di sini ya. Saya akan menjelaskan. Terus tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Ibu, sekarang kita sudah tidak dianjurkan lagi untuk melahirkan di rumah, ditolong oleh dukun. Jadi kalau ibu sudah tahu positif hamil, ibu segera konsul sama bidan desanya ya. Nah, terus nanti kalau sudah waktu untuk melahirkan, ibu juga segera hubungi bidan desanya Bu ya. Jangan sekali-sekali ibu hubungi dukunnya terlebih dahulu. Harus bidan desanya yang terlebih dahulu ya. Atau enggak begitu, kalau sudah tanda-tanda ada mau rasa melahirkan dalam arti keluar cairan, keluar darah, ibu segera ke puskesmas atau ke rumah sakit, enggak apa-apa Bu ya. Nah, terus apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit Ibu ya. Terus persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencapai terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Nah, ini gunanya Bu ya, melahirkan di bidan atau di dinas kesehatan untuk menjaga kebersihan alatnya, terus kesterilan alatnya. Kalau seandainya ibu melahirkan sama dukun, kita nggak tahu dukunnya pakai apa ya. Ini untuk menjaga kebersihannya untuk ibu dan bayinya Bu ya.
Di sini ada perawatan pasca persalinan. Kalau seandainya ibu nanti sudah mau melahirkan, ini bisa melakukan perawatan tali pusat dengan kasah bersih, kering dan steril setiap hari sampai tali pusatnya lepas Bu ya. Nggak boleh dikasih apa-apa sekarang kayak dulu itu kan, zaman dulu sering dikasih kunyit atau enggak dikasih apa namanya itu Bu, yang hitam-hitam itu dikasih kan, sering dikasih dulu itu. Orang dulu. Kalau sekarang nggak boleh ya. Sekarang itu beli kasah steril di apotek itu yang bersih itu, yang steril. Nah cukup diguling pakai itu saja, nggak perlu dikasih obat-obat ya. Tunggu sampai kering. Kalau selesai mandi jangan lupa dibersihkan. Setelah dibersihkan diganti lagi pembalunya, dikasih yang bersih lagi ya. Nah terus pemberian imunisasi hepatitis B, BCG dan polio bagi bayi. Nanti setelah bayinya lahir nanti akan suntiknya di paha bagian kiri dan kanan Bu ya. Untuk hepatitis, untuk menjaga penyakit hepatitis pada bayinya Bu ya. Terus memberikan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tekanan kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan Bu ya. Jangan lupa nanti setelah ibu melahirkan bisa hubungi bidannya 4 kali Bu ya, dikunjungi sama bidannya. Terus meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Nah setelah melahirkan nanti ibu akan dikasih 2 vitamin. Vitamin itu nanti ibu setelah melahirkan minum 1, 24 jam lagi minum 1. Ya, berarti besoknya lagi. Besoknya lagi ibu minum ya. Ini untuk persiapan persalinannya nanti ya. Nah terus segera melaporkan kelahiran kepada kader desa, wisma atau posyandu. Nah segera laporkan diri ibu nanti kalau ibu sudah melahirkan, biar di sana dicatat sama kadernya untuk referendumnya. Nanti kan ibu tinggal pergi posyandu saja. Namanya kan sudah ada nanti di sana ya. Nah terus dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah setelah ibu melahirkan nanti ibu bisa pilih kontrasepsi apa yang ibu cocok dan ibu mau. Nanti banyak pilihan kok, nanti ibu di sana akan dijelaskan sama bidannya ya. Contohnya kalau ibu mau implan itu di lengan sebelah kiri. Kalau mau IUD itu tinggal dipasang di dalam ya. Atau suntik KB, ada suntik KB yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Terus kalau mau kondom juga ada kondom Bu, kalau lebih aman tapi buat suami. Terus ini cara inisiasi menyusui dini atau ASI eksklusif Bu ya. Dalam arti ASI eksklusif ini tanpa diberikan ASI yang lain. Ini khusus ASI-nya ibu saja untuk diberikan untuk bayinya ya. Nggak boleh kayak dibeli apa namanya susu formula, dibeli di luar itu terus dikasih, itu nggak boleh Bu ya. Kalau selama masih mampu untuk memberikan ASI ya kita berikan ASI yang lebih bagus Bu ya. Nah terus ini IMD ini yang yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi mencari dan mengisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama kolostrum. Nah, air susu yang pertama kali itu akan disedot sama bayinya itu dapat disebut dengan kolostrum. Itu warnanya kalau saya salah kuning Bu ya. Nah, itu yang lebih bagus itu diberikan, jangan dibuang saja ya. Nah, terus pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Pokoknya kalau belum umur 6 bulan ibu tidak boleh memberikan makanan lain selain ASI ya. Dalam arti tidak boleh dikasih air. Katanya sekarang kan sering dikasih air sam-sam katanya ya. Itu tidak boleh Bu ya. Cukup air ASI saja yang diberi selama umur umur bayinya 6 bulan ya. Kalau sudah di atas 6 bulan nanti boleh diberikan ya. Terus pemberian ASI ini dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Kita menyusui itu kita dianjurkan untuk menyusui selama 2 tahun. Lebih 2 tahun juga nggak apa-apa, lebih bagus Bu ya. Tapi minimalnya 2 tahun ya. Terus
Manfaat ASI ini manfaatnya ya, sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Bayinya nanti lebih kuat, lebih sehat ibu ya, karena ASINya ibu sendiri. Terus membuat anak cerdas. Itu katanya orang itu lebih cerdas beli susu formula ya. Belum tentu itu bu. Itu susu formula itu kan air susunya sapi kerbau toh. Lebih bagus air susunya ibu sendiri. Terus berat badan anaknya ideal. Terus mengurangi resiko alergi pada anak. Biasanya kan kalau minum formula itu sering alergi anak itu. Kayaknya di gatal-gatal dong ya, mentol-mentol, merah-merah itu semua di badannya. Nah, lebih baik ya air susu sendiri bu, lebih bagus ya. Terus mengurangi stres. Ibunya mengurangi stres karena anaknya menyusui ibu ya. Terus ada HIV, yang mana HIV ini adalah tidak menular melalui makanan, minuman bersama, memakai peralatan, makan, minum, terus bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah, terus menggunakan WC atau toilet bersama, berenang bersama, bergantian pakaian, handuk, sapu tangan, hubungan sosial lainnya, gigitan serangga. HIV ini tidak menularkan melalui hal-hal seperti ini bu ya? Tidak. Terus kanker pada perempuan, yang mana dapat kanker leher rahim atau serviks, sekarang disebut serviks bu ya, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Makanya penting sekali untuk menjaga kebersihan itu bu ya, supaya tidak terjadi kanker pada rahim atau pada serviks ibu ya. Terus kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif atau cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini bu ya. Sering konsultasi sama dokter atau ibu pergi ke dokter, seandainya ada benjolan terasa di bagian payudaranya, segera ibu ke dokter ya. Atau ada rasa tidak enak di bagian vaginanya, segera ibu juga konsul sama dokter bu ya. Terus deteksi dini kanker leher rahim, yang mana deteksi dini kanker leher rahim ini dapat dilakukan dengan pap smear. Pap smear ini adalah tes IPA, infeksi visual dengan asam cuka. Ini bisa dilakukan di puskesmas bu ya. Terus deteksi dini kanker rahim ini dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Ini ibu dapat periksa di puskesmas atau di rumah sakit, di mana saja ibu mau ya. Terus deteksi dini kanker rahim ini dapat dilakukan di dokter atau bidan, puskesmas atau rumah sakit, sama saja bu ya. Nah, terus pada stadium awal umumnya kanker rahim ini tidak memiliki gejala. Terus pada stadium lanjut gejalanya antara lain pendarahan pasca segama, pendarahan tidak normal dari vagina melalui bercak-bercak hingga mengumpal disertai bau busuk, keputihan berbau busuk, nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar bu ya. Kalau sudah terasa seperti itu ya silakan segera ibu hubungi petugas kesehatan bu ya. Terus cara mencegah gangguan seksual ini, selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Ini mencegah gangguan seksualnya. Terus bersikap dan berbicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang merasa suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Terus jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya tidak merokok, terus tidak merokok, kelola stresnya, tidur cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Terus jangan tergoda untuk menggunakan obat ramuan yang tidak jelas isinya dan indikasinya.
meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Kalau terlalu sering minum obat juga nggak bagus Ibu ya, itu bisa larinya ke ginjal. Terus jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangannya. Setidaknya harus ada waktu berdua untuk pasangannya, bisa pergi makan bakso atau jalan-jalan berdua sama suaminya. Terus jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhannya. Untuk menjaga gimana Mbak Hanis, ada yang ditanyakan dengan penjelasan saya panjang lebar tadi atau ada yang kurang Mbak Hanis pahami? Silakan Mbak Hanis pertanyakan. Untuk bertanya saya izinkan, silakan Mbak. Nggak ada, Bu Ida, udah cukup. Sudah cukup ya? Ya, udah panjang. Berarti Mbak Hanis sudah mapan ini ya, Ya. untuk melakukan hubungan pernikahan ya, yang lebih dalam lagi. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Mbak Hanis sudah datang ke sini. Dan tadi mohon maaf apabila saya menjelaskannya terlalu cepat dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Hanis. Sama Bu Ida. Hati-hati nanti kalau pulang Mbak ya. Ya.